Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Selasa Pekan Biasa ke-33, tanggal 16 Oktober 2021. Bersama saya Setiawati dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bacaan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat rahmat dan anugerah-Mu yang telah kami terima sampai dengan saat ini. Kami mohon, tuntun dan dampingilah kami agar kami dapat membaca, merenungkan dan memahami sabda-Mu dengan baik. Kami mohon pula, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima sabda-Mu, sehingga dengan tuntunan sabda-Mu kami dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih kudus di hadapan-Mu. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakius. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena banyak orang dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dari bacaan di atas ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dan kita ambil sebagai panutan dari seorang yang bernama Zakius. Gambaran dari Zakius dalam bacaan di atas adalah, pertama, ia digambarkan sebagai orang yang pendek. Karena ia pendek, maka ia tidak dapat melihat segala sesuatu dengan luas, atau dengan kata lain, pandangannya terbatas. Kedua, ia disebut sebagai seorang pemungut cukai, yang pada waktu itu pemungut cukai dicap atau diberi stempel sebagai orang yang berdosa. Ketiga, ia adalah orang yang ingin melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang kita petik dan kita teladani dari seorang Zakius? Pertama adalah upaya dan usahanya demi mewujudkan keinginannya bisa melihat Tuhan Yesus. Untuk itu, ia naik pohon yang tinggi, sehingga dia bisa benar-benar melihat Tuhan Yesus dengan segala kemurahan, kebaikan serta kebaikannya.
Kedua, ia mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika ia disuruh turun oleh Yesus serta menemui Yesus. Ketiga, ia bersedia menerima Yesus yang akan menumpang di rumahnya. Keempat, ia mau berbagi dan mengembalikan uang yang ia peras sampai 4 kali lipat. Ini adalah suatu keberanian yang patut kita teladani, karena biasanya kalau kita merugikan orang, kita pura-pura tidak tahu, tidak merasa bersalah dan cuek. Pribadi Zakeus yang berani mengembalikan dan memberikan ganti kerugian tentunya menjadi contoh bagi kita untuk berani meminta maaf, berani bertanggung jawab atas perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang Yesus berikan kepada Zakeus tentunya juga akan kita terima bila kita bersikap dan meneladani apa yang dilakukan Zakeus dalam bacaan di atas. Yakni pertama, Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kedua, selalu ada sukacita untuk keluarga dan orang di sekitar kita. Ketiga, selalu ada keselamatan karena Yesus datang untuk mencari orang berdosa dan menyelamatkannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, karena dengan tuntunan dan bimbingan-Mu, kami dapat memahami makna dari sabda-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Semoga kami dengan segala keterbatasan kami berusaha untuk selalu datang kepada Yesus dan menerimanya dengan penuh sukacita dan senantiasa berbagi kepada mereka yang miskin papa dan terlantar. Bahkan mungkin berani mengembalikan semua hak orang lain yang kita rugikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.